Kejaksaan Agung Kejagung menahan Menkominfo Johnny G. Plate usai ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara senilai 8 triliun rupiah. Pakar Hukum Pidana Universitas Lampung Unila, Yusdianto, mengapresiasi langkah Kejagung atas ketegasannya. Saya kira ini patut jadi apresiasi sekaligus atensi publik. Artinya, keberanian dan ketegasan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti dan menangani sebuah peristiwa hukum yang terjadi di pemerintahan, kata Yusdianto kepada wartawan. Yusdianto meyakini bahwa ada banyak pertimbangan yang dilakukan Kejagung dalam kasus ini. Dengan itu, ia menyebut bahwa hukum tidak tebang pilih. Artinya, hukum berlaku bagi semua orang dan jabatan yang melekat, katanya. Selama ini, kita kan hanya mendengar penetapan menteri sebagai tersangka korupsi dari KPK saja, tapi sekarang Kejagung sudah berani, maka kita harapkan ini sebagai langkah positif yang perlu disegerakan ditindaklanjuti, tuturnya. Lebih lanjut, dia berharap kasus ini bisa dipandang publik tanpa melibatkan unsur politik. Dia berharap kasus ini segera bisa dituntaskan. Disinilah kita mendorong kerja-kerja cepat. Saya harap ini benar-benar bukan perkara order apalagi terkait politik, tapi benar-benar perkara hukum dan berdampak terhadap kerugian negara yang signifikan, apalagi dilakukan oleh petinggi negara, ujarnya. Dengan begitu, Kejaksaan mampu menepis dan menegaskan bahwa ini kasus hukum, bukan order politik. Maka Kejaksaan harus berdiri di atas rel hukum, sambungnya pula. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menkominfo yang juga Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G. Plate langsung ditahan. Pantauan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan Rabu 17 Mei, Johnny G. Plate terlihat mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Dia ditahan setelah diperiksa oleh penyidik. Plate langsung dibawa ke mobil tahanan. Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyimpulkan terhadap kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun rupiah, kata Yusuf Ateh dalam konferensi pers Senin 15 Mei 2023. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri atas 3 hal, yakni 1. Biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, 2. Markup penegak harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Berikut ada 6 tersangka dalam kasus ini. Yang pertama, Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. 3. Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Mukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment. 5. Iwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitex Media Sinergi. 6. Johnny G. Plate selaku Menkominfo.